Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas laga penting akhir pekan ini, Arsenal bertemu Manchester City. Ada apa dengan wasit-wasit Premier League? Makin hari kok makin banyak bikin salah? Bakal ada VAR di Indonesia, tepatnya pada Piala Dunia U17. Hai, welcome to The Counter Press, episode ke-16 bersama gue Mutia Wirasastro, seperti biasa dengan Firzi Idris dan Aldi Bawazi. Apa kabar? Baik. Tumben kita cerah-cerah ya, Iya. biasanya rada gelap dikit. Tapi kita Moodnya gak pernah lagi janjian cerah ya. tau. Ya karena minggu lalu City kalah, MU kalah, Arsenal menang. Semua senang. Cerah, semua senang. Karena maksudnya laga jadi kompetitif lagi kan. Enggak juga karena mereka kalah udah. Dia ya, gue sih netral. Gitu ya. Netral. Seru banget nih, bener kita di first half akan langsung bahas bukan laga yang udah berjalan, tapi karena memang hasilnya cukup mencengangkan ya, banyak plot twist yang terjadi di match week ke-17 minggu lalu. Manchester City 17 jauh mulai banget. 17 episode besok ya, maaf. City baru aja kalah nggak tanggung-tanggung sama Wolverhampton kalahnya, dan juga di Carabao Cup kalah oleh Newcastle. Newcastle United. Jadi abis 6 kemenangan langsung 2 kali laga beruntun kekalahan. Nah, ini apakah memang sudah memasuki hiccupnya Manchester City atau ini cuma a glitch aja? Tanya sama yang habis ngalahin dong. Yang habis Wolf. ini ya. Anjir Wolves. Iya karena Wolves, ya kita lihat kemarin Wolves bagaimana mereka bisa menetralkan Erling Haaland, terutama Erling Haaland yang pada pertandingan itu cuma 0.06 XG-nya dia itu adalah jumlah terburuknya Haaland dalam FPL-nya cuma 4, Pak. 42 pertandingan. Iya karena kapten kan, semua kaptenin nggak apa-apa karena semua orang kaptenin jadi aman. Bener. Tapi memang it's a surprise yang nggak terlalu mengejutkan sebenarnya, karena kita lihat ketika melawan Newcastle juga mereka kesulitan di lini tengah, terutama ketika keadaan Rodri. Jadi sekarang 5 out of 15 matches without Rodri mereka kalah. Sementara kalau ada Rodri hanya kalah 5 kali dari 67 pertandingan. Jadi itu adalah jomplang, membuktikan betapa pentingnya posisi pivot bagi pasukan Man City, bagi cara main Guardiola. Ketika melawan Newcastle, Newcastle bisa mengatasi lini tengahnya Man City dengan ketika Bruno Guimaraes masuk ya pada babak kedua. Tapi itu buktinya kayak Kovacic, Matheus Nunes atau Calvin Phillips pun yang nggak tahu Itu kenapa dia. ada problem apa, benar-benar belum bisa menggantikan perannya dari seorang Rodri. Dan kita nggak bisa underestimate betapa banyak Rodri itu hilang. Dan kita juga akan membahas bagaimana nanti ke depannya lawan Arsenal juga. Kalau misalnya Haaland itu lagi dibungkam, City kayaknya nggak punya jawaban lain karena dia mencetak 8 dari 17 golnya Man City musim ini. Dan ketika kemarin melawan Wolves, double jobnya Max Kilman dan juga Craig Dawson ke si Haaland bisa berhasil. Nah, kita akan lihat nih Saliba dan siapa tengah Gabriel bisa nggak dia meredam Haaland? Bener gak di bahwa 2 kemenangan beruntun ini memang konversi dari bagaimana tim lawan bisa itu tadi memanfaatkan lini tengah yang lagi badai cedera gitu. Ya. Buat gua nggak fair ya membandingkan Rodri dengan siapapun. Rodri the best. Big shoes to fill juga ya saat lagi cedera. Biggest gitu. shoes to fill. Apa Declan Rice? One of the best maybe ever. Oke. Maybe ever. Kalau Declan lagi on the way ke sana. Kalau Rodri ini benar-benar udah jadi dan mungkin salah satu yang terbaik di Premier League sepanjang masa. Salah satu ya. Karena gini, waktu menyerang Rodri ini status sebenarnya Mbak Firzi loh. Dia tuh adalah satu pemain yang berada di kotak 16 besar tuh, kotak penalti termasuk terbanyak. Saat bertahan juga dia sering banget di belakang. Kemarin lagi menyerang nggak ada midfieldnya di depan, lagi bertahan backnya doang di belakang. Betul lawan Wolves ya. Karena gue nggak begitu memperhitungkan di Carabao, karena gue nggak melihat bahwa kekalahan di Carabao itu sebagai gambaran kekuatan City atau di kelemahan atau enggak. Ini ya udah 50-50, 2 tim mungkin. Jadi lu juga meremehkan kemenangan Newcastle juga menggunakan tim kedua juga sama. Jadi that's why gue nggak bisa gambaran kedua tim. Jadi karena dua tim masing-masing menggunakan line kedua. Lasal Semayan apa yang mau kabar, anggap
Kalau di Premier League jelas, kedua tim City-nya dulu ya, dia nggak tanpa ada Rodri ini ya Matheus Nunes dan Kovacic, lalu di menit 60-an bersama si Calvin Phillips, ini jelek banget. Ditambah kalau lagi nyerang hanya ada penyerangnya doang, itu Rodri, Alvarez, Foden dan juga Doku. Gak ada support dari belakang, support dari midfield. Begitupun juga waktu gol menjadi Hwang Hee-chan atau Chang Hwang Bin. Karena kan Korea sudah ditukar-tukar ya. Hwang Hee-chan. Korean guy. Itu ada Calvin Phillips di sana. Cuman nggak jelas ngapain. Ngeblok enggak gitu, main marking enggak. Jadi bahwa peran bertahan dan perang menyerang yang biasa dipakai sama Rodri ini belum bisa dipakai atau diplot dengan midfield lain. Artinya secara sistem City nggak jalan. Itu yang gue bilang bahwa mungkin Vicky juga setuju bahwa sistemnya City ini ada di Rodri saat ini. Jadi saat Rodri nggak ada, kelihatan sekali hancurnya. Jadi Arsenal menang 3-0. At least. Waladenin. Itu optimis. Ya, makanya ya. At least. Jadi deg-degan nih. Ini kalau kita lihat lini tengahnya lagi-lagi bukan cuma Rodri aja, tapi sudah beberapa pertandingan pun Kevin De Bruyne juga yang juga akan diprediksikan paling tidak bermain awal 2024. Kemudian John Stones akhir bulan ini. Yes, dan Bernardo Silva yang mungkin weekend ini sih. Cuman kayaknya gue ragu bakal dimainin slim chance ya. Iya. Gue nggak perlu bertanya ya apakah Calvin Phillips ini sudah bisa mengcover Rodri, karena kalian juga udah menjawab. It's one of the biggest shoes to fill. Dan di rumah pun masih tahu jawabannya. Betul. Cuma kalau kita bisa membahas secara general, banyak yang mengatakan mitos bahwa pemain-pemain baru Manchester City itu bisa nyetel baru di second seasonnya gitu, kayak Jack Grealish ya atau Nathan Ake gitu. Kalian ngelihatnya apakah ini juga kasus yang sama gitu dengan Calvin Phillips misalnya? Ya kalau Calvin Phillips sudah lama. Di Leeds bagus. Di Leeds bagus. Cuman di City dia punya peran yang sedikit berbeda dan sulit sekali untuk keep up dengan pemain-pemain City yang pada jago semua. Di Leeds kan ya siapa sih? Lu bersama Harrison, bersama ya midfield Leeds yang selevel itu. Kalau levelnya City kan ini sangat amat tinggi gitu dan kelihatan sekali nggak bisa keep up. Ya itu, tapi someday kita bakal tahu sih kayaknya, mungkin dari wawancara, mungkin dari siapa yang ngomong kenapa alasan sebenarnya Calvin Phillips bisa se-struggling ini. Karena sebenarnya kalau kita lihat dia di Inggris, dia ada performance-nya, ada, it's there gitu. Cuman mungkin nggak cocok banget dengan Guardiola atau lain-lain. Sementara musim lalu ketika Leeds lagi struggling banget di zona degradasi dan Calvin Phillips duduk di bangku cadangannya Pep Guardiola, itu bikin banyak media Yorkshire itu mempertanyakan, this is the guy that Leeds need gitu loh. Yang Leeds itu perlu pemain ini, tapi di satu sisi dia pindah ke Man City, tapi Guardiola nggak membutuhkannya. Jadi itu benar-benar pukulan banget. Nah, salah satu kuncinya juga nih, selain kalau misalnya nanti Arsenal menargetkan kemenangan ya, which is pasti mereka menargetkan karena iya dong. Karena Arsenal kan punya rekor buruk tuh lawan Man City ya. Guardiola tuh menang 17 dari 5 game terakhir, City terakhir. Menang 4, Arsenal 1. Yes, Community Shield kan. Yeah. Nah, kalau mundur lagi 7 pertandingan terakhir sebelum Community Shield itu City menang semua dengan agregat gol itu 21-4. Jadi emang selama ini emang ada rada semacam ada semacam ini ya, apa namanya, gap terlalu jauh atau mungkin Arteta juga masih dalam proses belajar dan lain-lain. Tapi kalau dia bisa pertama double job lagi ke Haaland seperti yang udah Wolves berani ditunjukkan, kedua kalau dia bisa matiin pivotnya itu, karena Gary O'Neill bilang yang dia targetkan itu adalah pivotnya Man City. Itu dengan membuat salah satu penyerangnya itu bertahan, which is Matheus Cunha bagi Wolves. Sementara Mario Lemina jaga Alvarez. Jadi kalau bisa create situation 2v1 lagi, itu akan memberikan Arsenal kesempatan terbesar mereka untuk menang atas City setelah bertahun-tahun itu tadi. Jadi angka yang jelek. Ya, gimana ya? Kalau 3-0 ya. Minimal loh dia. Minimal loh dia bilang, at least loh dia bilang. Nah, ini kalau kita bahas Arsenal sedikit aja, menurut lo setuju nggak bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan Saka itu terlihat overwork gitu di beberapa pertandingan sebelumnya, bahkan melawan Bournemouth pun kan sampai harus limping ya keluar dari pitch. Menurut lo setuju? Gue sangat setuju. Karena dia terlalu sering dipakai dan ya, tapi works out gitu loh. Dia lumayan bagus saat dimainkan dan emang sangat bagus. Cuman ya ada saatnya sayap kanan sekarang kan Arsenal backupnya kan siapa, Nelson pun akhirnya di kiri. Nggak ada yang bisa dipakai untuk emang dia dedicated sebagai sayap kanan. Cuman gini, balik lagi ke game Arsenal City, in case Arsenal menang, oke? Tahun lalu berapa lama Arsenal di puncak klasemen?
City hanya butuh 3 kali Arsenal seri untuk jadi buat gua kalaupun nanti Arsenal menang bukan berarti bakal menjadi sebuah pergeseran kekuatan, masih panjang sekali musim ini. Longevity ya harus diperhatikan juga, apalagi juga dengan beberapa laga yang secara simultan dilakukan oleh beberapa tim gitu ya, termasuk Arsenal di Champions League juga. Kita di second half nanti akan membahas wasit-wasit Premier League yang lagi bikin salah mulu nih kayaknya ya. Kita akan bahas sesuatu lagi, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Nah, kita akan membahas di second half kali ini hal yang lagi disoroti sebenarnya bukan cuma di akhir pekan lalu aja karena memang sedang ada kontroversi, tapi kalau menarik garis lurus ke belakang dari sekitar 2 musim terakhir pun udah terus digemborkan bagaimana wasit-wasit Premier League ada aja blundernya atau kesalahannya. Nah, yang paling baru itu di akhir pekan lalu adalah ketika wasit harus minta maaf karena itu tadi ada kontroversi di laga Liverpool kontra Spurs ketika gol Luis Diaz dianulir. Nah, kenapa guys? Ini terlalu sering. Ada aja. Terlalu sering. Terlalu sering nih guys kejadiannya. Apakah memang sistemnya yang salah, standarnya yang berbeda? Wasitnya bah, lu udah itu doang. Oke. Jadi gimana sih? Udah berlarut-larut kan? Udah nggak cuma sekali 2 kali. Sebenarnya memang banyak kejadian yang melibatkan VAR yang dimana PJMOL akhirnya minta maaf. Itu kan kalau kita buka IG dari Sky Sports beberapa hari yang lalu, kelihatan tuh Mut berapa kalau kita geser-geser terus itu permintaan instances di mana PJMOL minta maaf atas kesalahan. Jadi perwasitan. matchnya apa, errornya apa dan lain-lain. Itu ada 6-7 halaman lah kayaknya. Dan itu semua tim ada. Ini blanket white gitu. Yeah. Dan tapi apa yang terjadi ke Liverpool dan Spurs kemarin memang tanpa preseden ya sebelumnya ya, bahwa Liverpool sampai bilang bahwa ada sporting integrity yang dilanggar dari kesalahan pengambilan keputusan oleh Darren England. Itu apa yang terjadi ketika itu, bahwa dia langsung assume bahwa on field referee mengatakan bahwa itu adalah gol, maka dia nggak langsung cek. Tapi ya ini masalahnya karena kedepannya kita selalu diingatkan bahwa memang VAR bukan end all solution terhadap solusi perwasitan ya, karena VAR itu masih sangat tergantung dari human resource-nya itu sendiri. PJMOL tuh bukannya mereka nggak melakukan apa-apa di belakang layar ya. Untuk musim ini aja udah banyak pergantian. Mereka appoint technical director, mereka appoint performance analyst baru dan lain-lain. Enggak penting kalau the man behind the gun. No. Siapa penting. orang di belakang itu? Sekarang City ganti. Fulham, dia narik garis aja enggak. Itu dia masalahnya. That's the problem. Director ini semua nggak akan itu berguna. masalah karena sebelumnya dianggap Mike Riley yang salah, the head of PJMOL. Ternyata sekarang under Howard Webb juga masalahnya ada terus. Ini ada apa dengan perwasitan Inggris? Mungkin kita akan melihat ini karena Inggris punya certain level of high expectation di mana mereka membranding sebagai liga terbaik di dunia dan lain-lain. Yang akan menimbulkan suatu perception bahwa apapun yang di sana harus yang terbaik, pemain-pemain terbaik, klub terbaik, dan wasitnya pun harus terbaik. Tapi yang kita lihat dari wasitnya ini benar-benar bukan level yang dibutuhkan. Diperparah oleh kabar bahwa Darren England dan asistennya si Cook gitu. Mereka pergi ke Uni Emirat Arab untuk jadi VAR ya, jadi VAR juga. Dan balik 48 jam sebelum pertandingan. 8 jam perjalanan. Iya, 8 jam perjalanan. Flight. Wow. Atas persetujuan Howard Webb. Nah, ini jadinya jadi isunya itu menggulung yang tadinya error tapi human error tapi akhirnya ada bahwa mereka juga ada side job basically. Betul. Tapi juga ada kemudian kita akan lihat apakah ada argumen juga di BBC kemarin, apakah wasit di Inggris kurang mendapat bayaran sehingga mereka harus mengambil pekerjaan di negara lain di tengah-tengah liga yang bergulir, karena Cook itu dan si Darren England juga akan bertugas tadinya di Nottingham Forest, Brentford. Akhirnya dikandangkan. Cuma kan dikandangkan itu maksudnya main lagi. Cuma dihukum Cuma dihukum bentar, habis itu balik lagi. Nah, ini what's the solution of this? Ya, ini akan perlu waktu yang nggak sedikit, harus ada inquest baru lagi ke PJMOL. Awalnya di mana? Awalnya VAR itu kan dibikin sama KNVB kan Belanda. Tujuannya adalah untuk karena orang dia ngerasa kalau nggak fair kalau wasit doang yang disalahin.
harus ada teknologi yang bisa ngebantu. Iya, imparsial. Mereka lupa yang mainin teknologi ini manusia juga. Even semuanya full teknologi. Sekarang kan lagi digembar-gemborkan AI misalnya. Namanya semi automated. Kayak di itu kan di Inggris ditolak. Iya. Hampir semua klub nolak. Okay. Hampir semua klub nolak. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara dari FA atau siapa yang mencoba bahwa kita harus pakai sistem baru yang semuanya full orang, walaupun nggak semua full orang, masih ada orang juga yang nggak full elektronik, ada juga orang yang menggerakkannya. Mungkin ini bagian dari FA atau siapapun itu mencoba knowledge atau memperkenalkan si semi automated yang kayak di World Cup itu ke Premier League. Cuman gue mulai ngerti kenapa dulu Sepp Blatter nolak mentah-mentah si VAR ini. Karena ini mengganggu atau merendahkan atau mencederai semangat dari sepak bola sendiri itu. Saat lu lagi main, lu harus postpone beberapa menit untuk ngecek gol atau enggak, offside atau enggak. Dulu tanpa adanya VAR, ya udah wasit error sesimpel offside atau enggak offside, hand atau enggak handball. Sampai situ doang, atau gol atau enggak gol gitu. Gol lain teknologi sekarang kan adanya. Cuman ini udah terlalu jauh, even ada pun ternyata nggak membantu-bantu banget karena orang yang menjalankannya kayak Liverpool menghadapi Tottenham kemarin, Tottenham menghadapi Liverpool kan sesimpel narik garis doang. Ini nggak tahu dia lagi nonton, nggak tahu dia lagi main game, nggak tahu dia lagi apa, gua nggak ngerti. Lu tugas lu cuma narik garis, offset atau nggak offset, sesimpel itu. Alasannya kan sangat amat bodoh, tadi udah jelasin juga sama Firzi bahwa dia pikir wasit di on field itu ngerasa itu golnya, itu udah ngasih allowed goal. Oh, VAR bilang, oh ya udah keputusan lu bener. Nggak usah gua review lagi. Ternyata itu adalah offside. Iya, kick off. Jadi ya mungkin ini sih kedepannya bisa jadi, kalau menurut gua ya mungkin ada harus dilakukan seperti apa yang terjadi di rugby, di NFL, di tenis, bahkan bagaimana setiap wasit itu dikasih di mic up dan communication antara VAR itu transparent ke seluruh stadion. Karena kalau lu pernah datang ke stadion Muti akan merasakan di layar saja hanya tulisan VAR check is ongoing. Apalagi on menonton process. di lapangan ya. Iya, tapi nggak ada penjelasannya apa yang dicek dan pengambilan keputusannya gimana. Kedua, harus ada diksi yang tepat. Kalau misalnya flight, kalau misalnya di dunia penerbangan, setelah setiap kali ada kejadian-kejadian yang kecelakaan besar itu kan pasti ada perubahan. Iya, ada perubahan dalam salah satunya communication. Communication itu kan yang paling penting ya. Makanya sekarang pilot-pilot ATC dan lain-lain itu punya diksi yang seragam di mana-mana. Nah, ini mungkin diksinya antar wasit ini juga harus seragam, biar bisa dipastikan bahwa apa yang dimaksud wasit A dan wasit B itu benar. Karena selama ini kan kita kalau kita perhatiin di Piala Dunia pun dicari wasit-wasit yang dari negara yang sama, dari negara-negara sama sehingga masalah bahasa itu nggak terhalangi, bukan halangan. Tapi kalau sekarang kita lihat antara orang Inggris saja bisa kesalahan fatal dan England nama asistennya bukan orang baru di dunia perwasitan. Jadi kita lihat ke depannya bagaimana, apakah harus ada, ya kalau ada isu besar di Inggris biasanya Menteri Kulturnya turun kan, media culture and sport. Lebih besarnya lagi yang bikin gue kesel adalah ini tuh bisa mempengaruhi nasib seseorang dalam artian pekerjaannya gitu. In case Liverpool gara-gara kalah atau keputusan ini di akhir musim klub dipecat atau siapapun gara-gara keputusan-keputusan yang human error ini, pelatih bisa dipecat, target tim karena ini hasil kalah buat tim besar ini tuh beda sama tim-tim yang kayak contoh tim-tim semenjana, apalagi tim-tim papan bawah. Ini tuh bisa mengakibatkan karir seseorang, dan lebih besar daripada itu wasit juga harusnya bisa, kalaupun lu udah bikin 2 kali kesalahan kayak Steve Hooper sejauh ini, ya lu pecat gitu loh. Ada hal yang cuma disingkirin, nggak cuma disingkirin doang gitu. Ada apa ya? Ada jelas gitu. Mungkin jelas diksi tadi bahasa Firzi bahwa saat lu salah sekali SP1, salah 2 kali SP2, saat 3 ya udah, lu emang nggak bisa jadi wasit di level Premier League, lu turunin lagi ke Championship. Bagus dulu, balik lagi ke Premier League. Jadi harus ada hukuman sebut gue juga. Benar. Karena permintaan maaf pun juga dilakukan ketika sudah selesai juga match-nya kan. Tidak ada yang bisa dilakukan juga untuk merubah hasil skor atau gol yang dianulir jadi bisa menjadi gol dan sebagainya gitu ya. Tadi Firzi lu sempat mention ide bagus untuk bisa mic up gitu ya, untuk mengikuti misalnya professional sports lainnya yang sudah menerapkan hal yang sama. Sekali beberapa udah kali loh. Ada beberapa ya. Benar-benar real time. Benar-benar ada juga apa yang dilakukan oleh professional sports lainnya adalah
bisa melakukan challenge gitu dari per tim gitu. Misalnya tim yang merasa tidak adil menurut lu itu penting nggak untuk sepak bola? Dari VAR-nya aja gue kan dia bilang bisa bikin delay beberapa pertandingan beberapa waktu. Sama seperti challenge juga. Ini kan bakal nanti nunggu gini kalau di tenis stoppage-nya. Kalau tenis kan abis poin emang berhenti dulu kan. Badminton abis poin berhenti dulu. Ada waktu buat lu ngecek. Kalau bola kan semangat sepak bola adalah continuity-nya gitu, momentum gitu. Jangan sampai gara-gara hal kayak gitu bisa challenge justru bikin drop pertandingannya semangat sepak bola. Masalahnya VAR check itu kan udah challenge sebenarnya. Kalau VAR checknya salah ya kayak Hawkeye aja. Hawkeye beberapa kali di badminton salah, tapi kan Hawkeye akhirnya bisa dibenerin karena itu kan mutlak. Either masuk apa keluar. Setuju kalau itu. Eventually hasilnya itu tadi ya perombakannya man behind the gun-nya. Man behind the gun. Ya kan? Lagi-lagi harus ada sanksi yang konkret gitu ya, apalagi untuk para wasit yang eventually akan jadi pengambil keputusan terakhir. Konkret gitu ya. Di Injury Time kita akan membahas VAR yang juga akan diaplikasikan untuk Indonesia ya di kualifikasi Piala Dunia U17. Tetap bersama kami di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Injury Time ini kalau kita lihat di second half kan kita udah ngomongin wasit-wasit nih, tapi di Premier League, Liga Inggris. Nah, kalau kita bandingin dengan Liga Indonesia, apakah wasit-wasit Liga-Liga Indonesia lebih baik daripada Liga Inggris? Jelas, karena tidak diperkuat dengan VAR. Wajar kalau bikin human error. Kalau udah ada VAR masih human error juga, lu ngapain ada VAR mendingan di Indonesia dong? Which brings me to my next question, karena nanti di Piala Dunia U17 kan akan diaplikasikan tuh VAR. Nah, Indonesia nih karena nggak terbiasa dengan VAR, udah siap belum? Wasitnya bukan orang Indonesia kan? Iya sih. Tapi ada juga wasit-wasit Indonesia yang bertugas. Emang ada? Oh boleh. Ditugasin. Nggak pakai ini ya kualifikasi gitu kalau wasit-wasit? Ya nggak ada trainingan dulu. Ada sih. Ada training dulu. Nah, udah siap belum sih kita dengan sistem VAR? Siap nggak siap harus kita siap karena memang di region kita udah dipakai ya, di Thailand, terutama di Jepang kemarin kalau lihat Vissel Kobe kemarin pertandingannya juga ada gol yang penalti yang ditentukan oleh VAR. Thailand juga udah ada, jadi kita jangan mau tertinggal dari region. Kalau kita mau dibilang kita level Asia ya salah satunya adalah penerapan VAR yang baik dan benar. Kenapa belum pakai VAR sih Liga 1? Karena mahal. Karena mahal dan memang trainingnya nggak sembarangan. Jadi sebenarnya Piala Dunia U17 ini ya pasti pakai kata-kata itu lagi, tapi ini adalah momentum untuk kita step up lah wasit kita. Kita tahu masih banyak masalah yang terjadi, masih banyak keputusan-keputusan wasit yang mungkin bisa dipertanyakan dalam Liga 1 kali ini sekalipun, walaupun ada katanya ada perubahan ketua komisi wasitnya juga kalau tak salah kan Pak Erik ya sekarang ya. Jadi kita itu memang dipaksa untuk step up, level up, dan ya ini adalah kesempatan berharga buat kita. Nah, berarti selesai Piala Dunia U17 apakah dibawa pulang oleh FIFA atau pantasnya dipakai Liga Indonesia nih, VAR? Punya nggak fulusnya? Kan mahal tadi. Tapi kan kita emang udah direncanain dari dia bahwa paruh kedua Liga 1 itu kita emang akan pakai VAR. Oke. Nah, ngomongin timnas Indonesia nih, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi itu tadi kualifikasi Piala Dunia U17. Nah, Indonesia nih ya, itu kualifikasi Piala Dunia yang 2026 ya. 2026. Nah, kan akan ketemu tim-tim seperti Brunei, ada juga tim-tim Guam. Nah, itu ada alasannya nggak sih kenapa akhirnya? Tentu saja ada. Jadi kita dipasangkan dengan Brunei ya. Home and away kita akan main di Palembang dan juga di Brunei. Ya, seharusnya menang lah. Mereka peringkat 190 dunia. Sementara ya ini kenapa kita masuk ronde 1 sementara sebelumnya kita masuk langsung ronde 2 ya, kita masuk ronde 1 karena kita itu tim peringkat 28 di Asia out of 46 countries. Jadi memang hanya peringkat 1 sampai 26 kalau nggak salah yang langsung ke round 2. Jadi memang it's an extra game for us, tapi ini adalah satu lagi kesempatan bagi Sintayong. Tipis banget berarti ya 1 sampai 26 cut-off-nya ya. Ya menang lawan Brunei pun nanti round 2 lagi gitu. Iya, dan kita harus lakukan adalah kita harus jadi lebih baik daripada di kampanye Piala Dunia 2022 karena ketika itu di round 2 kita walaupun berpasangan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia dan Uni Emirat Arab, tapi kita hanya berhasil mengambil 1 poin seri, sedih banget, dan hanya golin 5 dari 8 pertandingan dan kebobolan 27. Jadi itu nanti tantangan kalau kita bisa menang lawan Brunei dan seharusnya kita menang di round 2 kita harus lebih bagus daripada ketika tim yang under Simon McManamy ketika itu. Dan emang Sintayong waktu itu masuk tapi di 2 pertandingan terakhir kalau nggak salah di saat semua sudah lewat. Di optimis menang?
Lawan Brunei menang. Habis itu kan gue gak tahu siapa lawannya. Iya betul. Thank you so much guys, it's a wrap for the Counter Press episode ini. Kita akan jumpa lagi di Counter Press episode 17. Episode selanjutnya, I'll see you guys next week. Bye. Adios.